الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق والموعظة الحسنة بالأسلوب الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وفي قوله تبارك وتعالى أيضا في سورة أخرى وفي آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Selalu kita mengucapkan kalimat tahmid memuji Allah tabaraka wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini masih tetap dimudahkan Allah kita semua untuk meringankan langkah berhadir ke tempat yang mulia, mengisi rohani kita dengan mentadabburi ayat-ayat Allah dan mempelajari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas menghadiri tempat yang mulia ini, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dimudahkan oleh Allah urusan dunia dan akhirat sampai kita semua nanti dimudahkan Allah masuk ke dalam surganya, yaitu dalam Jannatul Firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam serta keberkahan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan bacaan salawat dan salam kita tersebut, harapan kita kepada Allah tabaraka wa taala semoga kita semua di hari kiamat nanti dimudahkan oleh Allah juga untuk mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, seperti biasa pembahasan kita setiap pada hari Rabu ketiga kita untuk malam ini menjelaskan tentang masalah apa yang disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, yang berkenaan tentang masalah akidah, bagian daripada kaifiyatu an-nu'mina birrusul, bagaimana tata cara kita
mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Ahamiyatu an na'rifa billahi tabaraka wa ta'ala wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa dinil Islam. Pentingnya kita mengenal Allah tabaraka wa ta'ala dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama. Kenapa kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah membahas tentang masalah ini? Karena kita tahu Bapak dan Ibu, di dalam kitab Sahih Muslim yang pertama kali nanti ketika kita dimasukkan oleh orang-orang yang hidup apabila kita sudah wafat, pada saat kita sudah berada di dalam kubur, maka pertanyaan pertama kali yang ditanya dua orang malaikat tentang masalah ketuhanan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Itu yang pertama kali yang ditanya oleh dua malaikat tersebut. Kemudian setelah itu wa man nabiyuka, siapa nabimu? Dan setelah itu wa ma dinuka, dan apa agamamu. Jadi yang tiga ini Bapak dan Ibu sebagai fondasi utama yang kita ketahui mengenai tentang masalah akidah, berkenaan tentang masalah tauhid kalau istilah bahasanya. Jadi oleh karena itu, wa yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin istiqdad, dan sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang-orang muslim, laki-laki maupun perempuan, untuk mempersiapkan diri. Dan perlu diketahui bahwasanya untuk menjawab pertanyaan apa yang kita sampaikan tadi, marabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang mengetahui tentang masalah akidah sebagai fondasi yang tiga tadi, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, wa ma'rifatu dinil Islam, maka dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala nanti di ketika kita dikuburkan oleh orang-orang yang hidup, suatu saat nanti akan dimudahkan oleh Allah untuk menjawab dari pertanyaan dari dua para malaikat itu. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa siapa saja orang-orang yang beragama Islam, laki-laki maupun perempuan, yang sudah berakil lagi balik, dia berusaha dengan sungguh-sungguh mempelajari tentang masalah ini ketika di dunia, maka yang pertama dia mengenal Allah tabaraka wa ta'ala dan pasti memenuhi haknya. Kalau sudah kenal Allah, pasti kita akan memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah dulu sahabat Rasulullah yang bernama Mu'ad bin Jabal membonceng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dibonceng bagaimana maksudnya itu? Rasulullah membonceng Mu'ad bin Jabal dengan naik kendaraan binatang pada saat itu. Ketika di atas tunggangan, Nabi kita bertanya kepada Mu'ad, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadari ma haqqullahi 'alal ibad? Tahu nggak kamu wahai Mu'ad, apa hak Allah terhadap hambanya? Itu pertanyaan dari Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. Dijawab oleh Mu'ad, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, kata Mu'ad. Lalu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal, haqqullahi 'alal ibadi, hak Allah terhadap hamba-hambanya, kata beliau, apa dia? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itulah hak Allah yang harus kita penuhi sebagai ciptaannya. Beribadah hanya untuk
mencari ridho Allah dan berusaha selama hidup jangan pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita tadi mengatakan bahwa hak Allah kepada kita sebagai hamba beribadah kepada Allah, lalu bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah itu? Makanya diutus oleh Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita beriman kepada Rasul dan mempelajari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan oleh Allah Tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an, apa firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min amzihi wa nafthihi wa nafthihi, bismillahirrahmanirrahim, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa saja orang-orang yang berani menentang Rasul, artinya tidak menyesuaikan diri dalam melakukan amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah di luar daripada petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan orang-orang yang bukan benar-benar ditempuh oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan orang tersebut leluasa terhadap kesesatannya, wa nuslihi jahannam, kami penuhi nanti di hari kiamat orang tersebut ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini ancaman yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa siapa saja orang-orang yang mengaku bertuhankan Allah Tabaraka wa taala tapi tidak mengikuti petunjuk apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadapi ancaman nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengenal Allah dan memenuhi hak-haknya. Satu. Yang kedua, kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memenuhi haknya juga. Apa hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umat? Apa hak ataupun kewajiban kita sebagai umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mungkin kalau hak kurang paham lebih apa yang seharusnya ketika kita mengakui umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita penuhi supaya menjadi syarat mutlak benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad. Apa syaratnya? Menjalankan sunnah-sunnahnya. Pokoknya apa kata Rasulullah kepada para sahabat dulu? Kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap yang merasa diri mereka umatku, yadkhuluna jannah, mereka di hari kiamat nanti masuk dalam surga, kata Rasulullah. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan, orang yang enggak mau masuk ke dalam surga. Lalu terkeran para sahabat, ada orang mengaku umat Muhammad tapi enggan masuk surga. Kan aneh. Bertanya para sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan di antara umatmu ya Rasulullah yang masuk ke dalam surga, kata sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita menjawab, man ata'ani faqad ata Allah. Siapa yang mau mentaati perintahku, dia sudah otomatis dia taat kepada Allah. Tapi wa man asani, siapa yang mendurhakaiku, artinya tidak mengikuti sunnah-sunnahku, faqad aba, berarti dialah orang yang enggan masuk surga. Walaupun mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadi syarat mutlak itu
sebagai benar-benar umat Nabi Muhammad berusaha sedaya mampu mencontoh mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak dan Ibu, kita mengenal agama Islam itu tujuannya untuk mengamalkan ajarannya. Kalau kita beragama Islam, jangan cuma sekedar Islam, tapi amalkan apa yang terdapat di dalam ajaran Islam itu. Makanya kalau ada orang yang salah di dalam mempelajari Islam, jangan salahkan semuanya, tapi sama seperti Pak Tampak. Sampai bertanya-tanya setiap pesantren, kok pesantren kini merosot, peminatnya orang-orang mau masuk pesantren merata, tidak cuma di Candong sih. Tidak cuma di Candong, merosot, jauh merosot juga pada ini. Kurang ketertarikan lagi orang mau memasukkan anaknya ke pesantren. Nah, gara-gara dia kok? Gara-gara apa? Karena satu yang berbuat kesalahan, aku sebagai orang tua, satu yang berbuat kesalahan lalu dicap semua pesantren itu usaha setan untuk menjerumuskan apa pada ibu. Untuk namanya saya itu pesantren, tidak usah disekolahkan pesantren. Itu diantara usaha-usaha Bapak dan Ibu orang-orang non-muslim menjauhkan umat Islam dari ajarannya sendiri. Jadi tidak percaya lewat kepada pesantren. Gara-gara satu yang berbuat kesalahan lalu dipukul ratusan. Tidak percaya lagi kepada pesantren. Ini hati-hati dulu pada Ibu yang melakukan Allah. Jadi kita mengenal agama Islam itu tujuannya untuk mengamalkan isinya. Jangan sampai gara-gara ada satu orang yang berbuat kesalahan lalu kita pukul rata, berarti ajaran Islam itu salah. Tidak seperti itu memahami Islam. Ayo muslimin, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah, salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu mengenai tentang masalah pembahasan kita sebagai pembahasan muqaddimah masalah kaifa ahammiyatu an na'rifa billahi wa rasulihi wa dinil Islam. Pentingnya mengenal Allah dan Rasulullah dan mengenal agama Islam. Kemudian Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sedang jamaah, salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, masuk kepada pembahasan berikutnya. Tadi kita menyebutkan 3 awal atau sebagai fondasi di dalam mempelajari akidah tauhid itu. Yang pertama tadi ma'rifatullah. Ya, kaifiyatu an na'rifa billah. Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Sebelum itu kita jelaskan dulu Allah Subhanahu wa taala huwa al-dzatun wal khaliq. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha pencipta. Ya, Allah adalah zat yang maha pencipta. Yakhluqu min kulli syai'in minal adam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pencipta, yang menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi itu namanya Adam. Ya, Adam. Adam itu artinya sesuatu yang tidak ada menjadi
menjadi ada. Yang penciptanya itulah zat, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala yang maha pencipta. Wa ma hiya al-masadir min al-Quran anna Allah subhanahu wa ta'ala dzatun khaliq. Apa sumber ataupun dalil yang terdapat di dalam Al-Quran bahwa Allah itu adalah zat yang maha pencipta? Undur ila fi qawlihi tabaraka wa ta'ala fi surah Fatir. Kita perhatikan firman Allah yang terdapat di dalam surah Fatir, ayatnya ayat yang ke-62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'. Itu adalah Allah, Rabb kalian, atau bahasanya Tuhan kalian, khaliqu kulli syai', yang telah menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah itu adalah zat yang maha pencipta, yang menciptakan dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu tentang masalah ayat yang disebutkan di dalam surah Ghafir ayat 62. Kemudian Allahu khaliqun, Allah subhanahu wa ta'ala khaliq yang maha pencipta. Sedangkan wa ghairullah, selain Allah itu disebut makhlukun. Makhluk itu artinya yang diciptakan. Kalau disebut khaliq, penciptanya. Kalau disebut makhluk, itu yang diciptakan. Ya, makhluk itu artinya yang diciptakan. Jadi makhlukun, mereka yaitu ciptaan Allah. Apa saja yang diciptakan Allah tidak mampu menciptakan, meskipun yang diagung-agungkan dan disembah oleh manusia. Tidak ada satu pun ciptaan Allah ini yang bisa menciptakan walaupun hanya seekor nyamuk sekalipun. Tidak ada. Ada yang mampu, Pak? Tidak ada. Apa disebutkan oleh Allah? Kita buka di dalam surah yang ke-22, ayatnya ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, duriba makalu fastami'ulah, telah dibuat kepada kalian perumpamaan, maka dengarlah oleh kalian. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya segala sesembahan yang kalian sembah selain Allah, la yakhluqu dzubaba, sekali-kali tidak akan mampu mereka menciptakan walaupun hanya seekor dzubab. Dzubab itu artinya lalat. Allah yang menyebutkan, walau ijtama'u, meskipun semua mereka berkumpul musyawarah ingin mau menciptakan seekor dzubab saja, mereka tidak akan mampu menciptakannya. Ini Allah menjelaskan langsung. Nah, pembahasan tentang masalah akidah tauhid. Kalau kita pahami ayat ini Bapak dan Ibu, berarti kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan manfaat dan mara bahaya
kepada makhluk yang lain tanpa izin dari Allah. Nah, ini akidah. Saya paham Pak? Tidak ada satupun makhluk di langit maupun di bumi. Apa tadi makhluk? Ciptaan. Tidak ada satupun ciptaan Allah di langit maupun di bumi yang bisa memberikan manfaat dan memberikan mara bahaya tanpa seizin dari Allah. Itu tauhid. Berarti keyakinan kita bulat hanya kepada Allah. Makanya ada zikir kan setiap pagi dan sore itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dapat Bapak dan Ibu itu zikirnya diantaranya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillah, dengan menyebut nama-Mu ya Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Tidak ada satupun yang bisa memberikan mara bahaya di langit maupun di bumi. Ya. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas sami'ul alim. Ialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berarti apa yang kita takutkan di dunia Allah? Ada yang kita takutkan di dunia ini? Hah? Masih takut dari setan? Hah? Masih takut dari manusia? Tidak ada yang awak takut ya. Yang hanya takut hanya kepada Allah. Khalis. Itu saja. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Ini luar biasa nih Bapak dan Ibu. Allah memberikan perumpamaan kepada kita. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, duriba mathalu fastami'ulah, telah dibuat perumpamaan kepada kalian, maka dengarkanlah oleh kalian wahai manusia. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang menjadikan atau sesungguhnya segala sesembahan yang kalian sembah selain Allah, la yakhluqu dzubaba, sekali-kali tidak akan mampu mereka menciptakan walau hanya seekor lalat. Walau ijtama'ulah, walaupun mereka bersatu untuk membuat seekor lalat, mereka tidak akan mampu. Pernah dalam sejarah ketika lalat itu ketik. Wa fi kulli muslim wajibun wa yakinun anna Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslim wajib meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya pencipta segala sesuatu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Jadi siapa saja Bapak dan Ibu yang meyakini ada yang mencipta selain daripada Allah, batal akidah tauhidnya dan batal muamal solehnya, sia-sia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang termasuk bagian daripada al-isyraku billah, yaitu mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari orang-orang yang mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wa minal asma'illahi tabaraka wa ta'ala wa huwa ar-razzaq,
kita ketahui mengenai tentang masalah beriman kepada Allah, bahwa di antara nama Allah itu ada namanya Ar-Razzaq. Apa artinya? Yang maha pemberi rezeki. Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Lalu ada manusia mengejek, ambo karena dek tingginya ilmu ambo mempunyai tabangan rumah, karena dek anak-anak ambo sadunya berusaha mempunyai tabai jamboto. Berarti saat itu dia sudah menafikan nama Allah, di antaranya tadi Ar-Razzaq. Tahu menafikan? Hati-hati itu Pak. Jadi siapa yang mengatakan saya bisa beli mobil ini karena disebabkan ilmu saya, berarti dia sudah menjadikan Allah sebagai sekutu. Kau sekutu, tandingan. Padahal sudah disebutkan oleh Allah sendiri, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus. Di antara nama dan sifat yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, yang tidak dimiliki oleh siapapun dari makhluknya, itu adalah Ar-Razzaq. Pokoknya tidak boleh dia nama anak awak si Razzaq, tidak boleh. Tidak boleh Pak. Kalau ada orang yang mengajak nama anaknya si Razzaq, berarti dia apa? Memberi rezeki. Padahal Allah yang menyebutkan, Allah semata yang maha pemberi rezeki, supaya tidak sasik pemberian nama itu buatlah Abdul Razzaq. Itu boleh. Kalau Razzaq tidak boleh. Panggil Razzaq Pak, Razzaq bagaimana Pak? Itu ada itu. Yang lebih punya zak saja. Dari potong kambing tua. Zak boleh. Tak boleh meningkat nama. Kalau terdapat di situ nama Allah, ingat ibu-ibu, sebaik-baik nama di dalam Islam itu adalah yang terambil dari nama Allah tapi diawali dengan kalimat Abdu. Contoh, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Latif, Abdul Halim, Abdul Syakur, Abdul Latif, Abdul Somad, siapa lagi? Abdul Razzaq, Abdul Syakur, Abdul Fattah. Itu tidak masalah. Tapi kalau langsung dia Rahman, Rahim, berarti dia menentang Allah. Karena itu khusus dimiliki Allah. Tidak boleh ada satupun dari ciptaan Allah yang diberi nama yang terbuat dari nama Allah Subhanahu wa taala tanpa diawali dari kalimat sebelumnya. Jadi jangan salah paham tadi Pak Bu ya. Kalau Razzaq saja itu yang salah. Tapi kalau Abdul Razzaq boleh. Jadi kalau dipanggil beko, jangan Razzaq.
dipanggil dengan sempurna Abdul Razak. Kalau kita biasa kondisi kata jat man-manan. Itu kebiasaan Jawa. Lah rancak-rancak dia nama, tapi singkat-singkat. Kita ajarkan anak kita tuh. Kadang-kadang yang mencontoh keburukan itu kita sendiri sebagai orang tua. Kita Abdurrahman, man, cenyo. Jadi kalau awak mengajak namu yang terambil dari namu-namu Allah, ajarkan kepada nama tu. Nah, kalau ada orang beko bertanya si anak mawa, ajak sebutkan nama sempurnanya ya nak. Jadi kalau ditanya itu nama panggilannya siapa, tetap sempurnakan aja panggilan nama Abdurrahman Bu, Abdurrahman Pak. Itu tidak ada nama panggilan, itu nama panggilannya. Itu nama panggilan. Jadi kalau diajarkan seperti itu anak awak, ini sudah bisa memberikan jawaban nanti ketika ada orang bertanya. Ada lagi dul cenyo. Dul kan aturannya kan Abdul. Dul. Silena, nah. Jadi apa? Umumnya wilayah dari Asia sering meningkat nama. Mungkin kalau di daerah Arab itu bapak dari daerah Saudi ataupun Mesir, mereka itu sangat memotong-motong nama itu. Dulu ada nama kawan aku ketika satu angkatan berangkat ke Mesir. Kami dari Medan waktu itu bapak dari. Jadi ketika sampai di airport Mesir, diserahkan paspor. Lalu nama kawan aku namanya Al-Hafidh bin Saiful Fatah. Al-Hafidh bin Saiful Fatah. Apa ije panjago apa di kantor apa tu bandara tu. Inta Al-Hafidh. Ayo. Haram alaik. Kalau istilah bahasa awak ni, kamu namanya Al-Hafidh. Tak boleh dia nama Al-Hafidh. Wa sammaituka bi ziyadah Abdul Hafidh. Aku tambah dengan namamu yaitu Abdul Hafidh bin Saiful Fatah. Jadi tidak boleh. Jadi setiap nama-nama Allah yang ada pada diri manusia tidak boleh langsung itu, tapi buat kalimat Abdulnya. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Warada fi Sunan At-Tirmidzi wa fi Musnad Imam Ahmad wa fi Sahih Muslim. Terdapat di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sunan At-Tirmidzi, dan terdapat juga di dalam Sahih Muslim dan Musnad Imam Ahmad. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sana. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan atau telah menulis maqadirul khalaiq, takdir bagi makhluk-makhluknya. Jadi semua ciptaan-ciptaan Allah yang di langit maupun yang di bumi itu sudah ditentukan oleh Allah rezekinya, mulai dari ajalnya, rasakinya, ya, udah ditentukan oleh Allah. Mulai kapan tuh? Qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi 50,000 sana,
Sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun, itu kita semuanya ini sudah ditentukan oleh Allah rezeki masing-masing. Tapi ingat, walaupun sudah ditentukan Allah tentang rezeki kita, kita tidak boleh pasrah. Harus ada usaha. Sama dengan sakit. Tidak boleh kita sakit, ya Allah sakitnya itu apapun caranya awak berusaha untuk dapat kesembuhan, tidak akan sembuh. Itu putus asa namanya. Tidak boleh. Walaupun sudah ada takdir bapak dan ibu tentang masalah penyakit, tapi ada disebutkan kullu da'in lahu dawa illa al-maut. Setiap apapun penyakit yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya pasti ada obatnya. Obat pasti ada. Illa al-maut, yang tidak akan bisa terobati adalah cuma kematian. Cuma mati tidak bisa diobati, Pak. Makanya harus ada usaha. Begitu juga rezeki. Apa disebutkan Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apapun yang di langit maupun yang di bumi, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya sudah ditanggung oleh Allah masing-masing rezekinya. Makanya tidak boleh tapi tidak dapat rezeki. Tidak boleh. Orang yang takut tidak dapat rezeki, berarti itu pun termasuk orang-orang yang menafikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Razzaq. Tidak boleh. Ada bertanya? Silakan. Mengenai tentang masalah awal pembahasan tentang masalah kaifiyatu an na'rifa billah, bagaimana tata cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ada mau ditanya? Berarti ini sampai di sini dulu pembahasannya, yang insya Allah kita beralih nanti bulan depan kepada pembahasan yaitu surah Fatir ayat yang ketiga yang berbunyi ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Ini akan kita syarat nanti kita jelaskan sesuai dengan pemahaman para ulama-ulama dari ahli tafsir dan para ulama yang seputar yang memahami seputar tentang masalah akidah tauhid, tentang masalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa jazakumullah ala istima'ikum wa ala husni qalbikum, hadanallahu wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.